Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Darmawan dengan NIM D2404063 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini menjelaskan tentang public speaking yang dimana menurut Dale Carnegie tahun 2018, public speaking adalah seni yang memengaruhi orang lain melalui kata-kata yang disampaikan secara lisan di depan umum secara sistematis dan struktur. Jenis-jenis public speaking dan simulasi kreatif adalah yang pertama, ceramah. Keynote speaker adalah bentuk public speaking yang bersifat informatif dan biasanya disampaikan oleh ahli atau tokoh penting dalam suatu bidang yang bertugas menyampaikan pidato utama yang menjadi dasar pemikiran atau tema suatu acara besar. Tujuannya memberikan pemahaman mendalam suatu isu atau topik, dan teknik yang digunakan adalah pendekatan pada data, narasi kuat, dan gaya berbicara inspiratif. Simulasi kreatifnya, siswa memerankan keynote speaker dalam seminar sekolah dengan bertema digitalisasi pendidikan. Contoh ceramah singkatnya yang bisa digunakan dalam konteks public speaking. Yang pertama, pembukaan 1 menit dan isi utama 4 menit. 3 ciri penting. Yang pertama, adaptif atau bisa berubah tanpa kehilangan arah. Yang kedua, empatik atau mengerti sebelum memberi instruksi. Ketiga, kolaboratif atau memimpin bukan berarti berjalan di depan sendiri. Faktor-faktor public speaking adalah persiapan materi atau riset struktur dan pemahaman topik. Yang kedua, kepercayaan diri, menguasai panggung, kontak mata, dan postur tubuh. Kemudian, intonasi dan artikulasi secara jelas dengan irama yang bervariasi. Kemudian, pidato atau presenter adalah penyampaian lisan yang bertujuan yang menyampaikan gagasan atau opini dan ajakan. Pidato bersifat informatif, persuasif, atau seremonial. Jenis pidatonya seperti pidato kenegaraan, pidato motivasi, dan pidato perpisahan ataupun sebagainya. Simulasi kreatifnya, siswa membuat pidato dengan tema Sumpah Pemuda Sosial. Manfaatnya melatih
artikulasi intonasi, suara, serta kemampuan membangun narasi yang meyakinkan. Faktor-faktornya sama konten atau materi, fakta dan pendukung, cerita atau anekdot menarik, penggunaan kutipan, dan yang kedua teknik penyampaian. Yang pertama, intonasi suara, volume, dan artikulasi, dan kecepatan berbicara. Yang ketiga, persiapan, penguasaan materi, latihan dari sebelumnya, penguasaan alur bicara, antisipasi pertanyaan. Dan yang keempat, penyesuaian audiens, bahasa yang digunakan formal dan jelas, interaksi dengan audiens. Dan yang kelima, penampilan presenter sesuai, pakaian yang sesuai. Dan yang kedua, ekspresi wajah. Ketiga, sikap dan kepercayaan diri yang lebih utama. Dan yang ketiga, ada workshop atau penyiar radio adalah kegiatan pelatihan yang melibatkan partisipasi aktif dari peserta. Public speaking dalam workshop, fasilitator untuk beruntung langsung bertanggung jawab pertanyaan dan mengelola dinamika kelompok. Yang pertama, keterampilan yang dibutuhkan seperti kemampuan interaktif, penguasaan alat siar, dan waktu. Contohnya, membuat judul, deskripsi kegiatan, dan materi. Yang kedua, teknik dasarnya adalah latihan vokal. Kedua, intonasi tempo dan penekatan kata. Keempat, pengenalan alat siar, mikrofon, mixer, dan software siaran. Praktik penggunaan alat secara langsung. Kemudian yang terakhir, yang keempat, pemandu acara atau MC adalah seorang jurnalis yang melakukan peliputan dan melaporkan hasil melalui media, yang menyampaikan secara jelas, cepat, dan akurat. Kebutuhan yang dibutuhkan adalah yang pertama, penguasaan waktu dan struktur acara. Yang kedua, keterampilan komunikasi internasional. Dan yang ketiga, kemampuan adaptasi di lapangan seperti untuk reporter. Setelah itu, pemandu MC, contoh MC adalah acara pernikahan yang membuka acara, memandu susunan acara seperti sambutan keluarga, prosesi akad, hingga resepsi, bahasa yang menarik dan sopan. Kedua, moderator dalam debat calon presiden yang mengatur giliran berbicara, menjaga waktu, dan mengajukan pertanyaan berdasarkan tema diskusi. Yang ketiga adalah contoh host. Contoh host adalah acara televisi seperti talk show, misalnya Kids Andy yang menggali cerita. Dan yang keempat adalah contoh reporter adalah reporter berita televisi yang melaporkan secara langsung dari lokasi bencana alam seperti banjir dan gempa, memberikan update kondisi dan
korban secara real time, harus jelas sesuai kejadian tersebut. Baik, itulah hasil dari presentasi saya. Itulah akhir video saya. Jika ada kekurangan dan kelebihan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.